Jemaat, saya silakan untuk berdiri. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Hari demi hari kita semakin merasakan rahmat Tuhan yang selalu baru. Meski banyak hal di dalam dunia yang sering mencemaskan hati kita, tapi berkat anugerahnya damai sejahtera senantiasa kita rasakan meski menghadapi pergumulan yang berat. Dan kita dapat sanggup mengatakan, Tuhan Yesus baik setiap waktu. Saat ini kita rindu memuji Tuhan bersama-sama. Meskipun dari rumah masing-masing, namun tidak menyurutkan sukacita kita memuji dan memuliakan namanya. Dalam tuntunan tema, hidup dalam hikmat Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Besertamu juga. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, mari bersama kita datang di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Sambil kita berkata dalam hati kita, Allah yang pemurah,
Kami datang dengan penyesalan yang begitu dalam karena telah banyak berbuat dosa di dalam mengarungi kehidupan ini. Kami menyadari meskipun banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan, namun Engkau selalu menolong dan menyertai kami dengan penuh sukacita, bahkan bersedia mengampuni dosa-dosa kami. Meski tak layak diriku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan Engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita persiapkan Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jadi kalimat yang ditulis agak keluar saya yang baca dan yang ke dalam oleh Bapak Ibu sekalian. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya.
dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya dalam jemaatku serta mengucap syukur pada Tuhan. Sungguh besar dan mulia segala perbuatannya, layak selalu direnungkan. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendasari persekutuan kita pada saat ini dengan membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu bersama kita persiapkan dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21, dan Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-52 sampai ayatnya yang ke-59. Sebelum kita bersama membaca dan mendengar bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga pada saat ini. Sungguh kami terus merasakan, menikmati dan menghayati kasih dan tuntunan Tuhan dalam sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami boleh berhimpun bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu, menguduskan hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam penyembahan kami pada saat ini di hari yang Engkau kuduskan, kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Bagi kami hamba-hamba-Mu yang akan membaca, bagi umat-Mu yang akan mendengarkan, tuntun kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bukalah setiap hati kami Tuhan supaya kami dapat memahami apa makna dari firman-Mu bagi kami sekalian. Dan pakai hamba-Mu ini sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan dan menguraikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, menolong ternak sembelihannya,
Saya ulangi, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Haleluya. Sidang jemaat, saya ajak kita bangkit berdiri. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-52 sampai ayatnya yang ke-59. Demikian sabda Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikian firman Tuhan.
Kure sumanga puang. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, yang menjadi bahan utama kita adalah Amsal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ini berbicara soal hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan. Berbicara soal hidup, tentu kita semua menginginkan itu dan merindukan itu. Dan salah satu makna kata hidup adalah masih terus ada. Atau kita masih bergerak. Kita masih bekerja sebagaimana mestinya. Tetapi ada orang hidup, tetapi sudah tidak berfungsi hidupnya. Karena tidak bergerak ke sana kemari lagi. Karena tidak berdaya, karena berbagai hal, entah karena penyakit dan lain sebagainya. Bergerak berarti dapat bergerak dengan kemampuannya sendiri, bukan digerakkan orang lain. Di antaranya itu, ya kita manusia, binatang, dan tumbuhan, karena dia juga makhluk hidup. Tapi kita tidak lihat bergeraknya, kecuali ditiup angin. Iman Kristen atau kita percaya dan kita mengatakan hidup adalah ketika ia dapat berarti bagi orang lain. Atau iman percaya kita mengatakan hidup adalah ketika ia dapat berarti bagi orang lain. Pergerakan hidup, iman sebagai respon atas anugerah keselamatan yang memungkinkan manusia memiliki kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu Yesus katakan dalam Injil Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ini jelas bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara, hal yang dapat kita pahami atau hal yang dapat kita renungkan dari tema ini, hidup dalam hikmat Tuhan,
Ada 3 poin yang bisa menuntun kita dalam memahami hidup dalam hikmat Tuhan. Yang pertama, bermacam-macam ukuran hidup. Ya, tidak semua orang sama ukuran hidupnya. Manusia memiliki beragam indikator atau beragam standar atau ukuran. Ada yang mengukur hidup berdasarkan harta bendanya. Maka orang yang berada dalam ciri seperti ini, hidupnya diorientasikan hanya untuk mencari dan mencari harta. Dan saya kira dari sini muncul istilah waktu adalah uang. Uang. Ini orang yang menjadikan ukuran atau berdasarkan harta. Ada juga yang berpendapat bahwa indikator atau ukuran hidup itu adalah ketika orang memiliki ilmu. Maka jelaslah pepatah mengatakan, kejarlah ilmu setinggi langit. Dan macam-macam lagi yang kita dengar bahwa mengejar ilmu itu tidak dilihat dari umurnya, usianya. Sehingga orang dalam kategori seperti ini mendasari hidupnya dengan berbagai disiplin ilmu. Dan menghabiskan hidupnya hanya untuk mencari ilmu dan mencari ilmu. Ada juga yang mencari makna hidup melalui jalan spiritual. Bermacam-macam yang bisa dilakukan, melakukan meditasi, ada juga yang bangun tengah malam untuk meditasi dan lain sebagainya. Dan ada orang yang tidak puas beribadah di satu gereja. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa mungkin ada di antara kita. Selesai gereja di sini, sebentar ke gereja lain. Karena mereka mencari makna hidup melalui jalan spiritual. Dan pandangan lain lagi mengatakan makna hidup atau berharganya hidup diukur dari seberapa terhormatnya ia dalam komunitas tertentu, lalu orang berlomba untuk mencapai itu. Dan saudara-saudara, masih banyak ukuran hidup manusia. Nah, seorang filsuf dan ahli alam terkenal yang bernama Pascal, dia berkata begini, di dalam hati manusia ada sesuatu kekosongan yang tidak dapat dipuaskan oleh ciptaan apapun, kecuali oleh Allah Sang Pencipta yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Lanjut Pascal mengatakan bahwa harta benda, ilmu pengetahuan, jabatan, gelar, kesenangan hidup sesungguhnya tidak bisa memberikan makna hidup yang sesungguhnya. Usaha manusia termasuk hikmat manusia akhirnya menemukan jalan buntu.
karena manusia tidak berkuasa meramalkan dan mengontrol masa depan. Dalam Amsal pasal 27 ayat 1b mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Nah, saudara-saudara, kalau demikian, ukuran hidup itu adalah hikmat. Itu poin yang kedua. Ukuran hidup itu adalah hikmat. Hikmat. Batuyan dalam bahasa Toraya dikua kakinan. Ini berasal dari kata hokmah. Secara sederhana adalah kemampuan menjalani hidup itu secara proporsional dalam kacamata Tuhan, bukan kacamata manusia. Menurut konteks Amsal 9 ini berasal dari zaman pasca pembuangan, saat umat Israel khususnya orang muda mengalami kehidupan dunia kafir dan pengaruh filsafat zaman itu, sehingga tergoda dan terancam mengalami degradasi atau kemunduran atau kemerosotan moral yang menghancurkan hidup itu sendiri. Nah, ajakan ini adalah ajakan bagaimana hidup kembali di dalam hikmat. Lalu Salomo mengatakan, semua usaha manusia tanpa Allah adalah sia-sia, yakni bagaikan usaha menjaring angin. Itu jelas dikatakan dalam, atau kita bisa baca dalam Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ke-14. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Poin yang ketiga. Bagaimana kita membangun hidup dengan hikmat Tuhan? Bagaimana kita membangun hidup dengan hikmat Tuhan? Amsal pasal 9 mengajarkan bagaimana membangun hidup dan kehidupan di dalam hikmat Tuhan. Membangun hikmat dimulai dari rumah. Dan oleh sebab itu, metafora yang digunakan adalah metafora yang terkait dengan rumah, seperti tiang, menyediakan tiang, mempersiapkan segala sesuatu sekaitan dengan pembangunan rumah. Juga di dalam pembacaan ini, menyembelih ternak, mencampur adonan, menyediakan hidangan di ayat 1 sampai 3. Nah, prinsip yang ditekankan adalah bagaimana membangun rumah yang kuat dengan konstruksi 7 tiang. Pada zaman itu, pada zamannya Salomo, angka 7 itu adalah simbol kesempurnaan. Kemudian undangan makan roti dan minum anggur adalah panggilan untuk mengalami hidup keseharian yang penuh dengan hikmat. Orang muda mesti diberi makan roti dan anggur. Atau pengajaran hikmat yang benar supaya mereka bisa hidup benar. Nah, pengajaran hikmat adalah
pengajaran firman Tuhan, dan tentu kita sadar bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tidak mungkin anak kita, keluarga kita akan menjadi yang memiliki hikmat begitu saja tanpa peranan kita masing-masing. Tuhan Yesus adalah firman hidup yang telah menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 6 yang kita baca tadi, Yesus sendiri telah mengatakan bahwa dialah roti hidup yang turun dari sorga dan memiliki kehidupan kekal. Artinya bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Yesus, kita ada dalam hubungan dengan Yesus, maka kita memiliki roti hidup itu. Kita memiliki hidup yang kekal. Roti atau firman itulah yang menjadi makanan. Itulah yang menjadi sumber hidup satu-satunya. Demikian juga dalam surat Paulus ke jemaat Efesus memberi arahan kepada kita bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, saudara-saudara, pertanyaan untuk kita. Bagaimana kita mestinya hidup? Ayat yang ke-15. Janganlah seperti orang bebal yang hidup sembarangan dan tidak mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang benar dan tidak benar. Tetapi jadilah orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Di ayatnya yang ke-16. Nah, saudara-saudara, di sini ada 3 hal prinsip bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Itu yang pertama. Jangan seperti orang bebal. Jadilah arif dan pergunakan waktu yang ada. Jadilah arif dan pergunakan waktu yang ada. Yang dituntut kepada kita adalah jadilah arif. Pergunakan waktu yang ada. Lalu Tuhan melarang kita, firman Tuhan melarang kita, jangan seperti orang bebal. Saudara-saudara, bebal tentu sudah banyak dan sangat kita pahami. Bebal adalah suatu karakter yang disejajarkan dengan orang bodoh. Ini jelas sekali tadi kita baca di Efesus. Orang bodoh senang menyalahkan orang lain dan membanggakan diri. Sedangkan orang berhikmat adalah mengoreksi diri terlebih dahulu lalu menguatkan orang lain. Nah, ciri-ciri orang bebal di antaranya tidak suka mendengar, namun suka mencemooh. Banyak mengumbar perkataan yang sia-sia dan lain sebagainya. Hidup di dalam hikmat Tuhan adalah hidup yang penuh syukur dan bahagia. Karena itu, saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, mari bersama dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita.
Kita membangun hidup dengan hikmat Tuhan dan kita mulai dari rumah kita. Mari memberi pengajaran hikmat Tuhan bagi keluarga kita sejak dini. Maka dengan demikian kita menjalani kehidupan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hikmat hidup dalam hikmat Tuhan. Kiranya kita tidak memiliki hikmat manusia, tetapi yang kita miliki adalah hikmat dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sejenak kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita masuk dalam saat teduh. Kita kembali menghayati bagaimana kita mestinya hidup. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah seperti orang bebal yang hidup sembarangan dan tidak mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang benar dan tidak benar. Tetapi jadilah orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Maka dalam sepanjang kehidupan ini yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita, kita mengingat 3 hal prinsip bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, jadilah arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Sehingga Tuhan saja yang kita muliakan, Tuhan saja yang kita sembah di dalam sepanjang hidup ini. Amin. Mari bersama kita satukan hati kita. Kita menaikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan datang di hadapan Tuhan untuk mengaku iman kita dalam bentuk nyanyian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya Allah yang Kekal. Yang oleh sabda kita kenal.
yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan ungkapan syukur kita pada saat ini dalam bentuk persembahan. Firman Tuhan mengantar kita dari Mazmur 111 ayatnya yang pertama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mari bersyukur semua. Saudara-saudara, sebelum kita menyampaikan doa syukur kita dan sekaligus syafaat kita, ada beberapa pokok yang kita akan dukung dalam doa. Yang pertama, anggota jemaat yang bersyukur atas berbagai berkat Tuhan. NN bersyukur atas perpuluhan. Saudari Ih bersyukur atas perpuluhan. Keluarga Nyonya Agustina Runggang Langit bersyukur atas selesainya pemakaman almarhum Bapak Peter Runggang Langit. Saudara Selviana Risi bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Nyonya Yohana Pangloli bersyukur atas selesainya operasi Bapak rumah tangga dan sedang dalam pemulihan. Keluarga Bapak Julius S. Mantong bersyukur atas berkat Tuhan. Saudari Alfrida Pasalongan bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Nyonya Yarni Tangketasik bersyukur atas kesembuhan anak-anak kekasih. Keluarga Bapak Yohanes Riga bersyukur atas berkat Tuhan. Saudara Wendy Ere bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga PD Andi Lolo bersyukur atas kesembuhan anak dia Andi Lolo. Keluarga Sony Aprianto bersyukur atas berkat Tuhan.
Yang kedua, anggota jemaat yang berulang tahun. Keluarga Ayub Susardi bersyukur atas kesembuhan Bapak Ayub Susardi dan Ibu Mariani Susardi serta ulang tahun ke-39 Ibu Mariani Susardi pada tanggal 7 Agustus 2021. Keluarga Bapak Darmono bersyukur atas ulang tahun Nyonya Berta Bunga yang ke-63 pada tanggal 5 Agustus 2021. Keluarga Lim Juliarto Pasali bersyukur atas ulang tahun Bapak Lim Juliarto Pasali yang ke-37 dan Hut anak Garcio Lorenzo Pasali yang ke-12 tahun. Keluarga Markus Juni Ivan bersyukur atas Hut anak kekasih Agnes Tirsa Payung pada tanggal 1 Agustus 2021. Ulang tahun Nyonya Peniel Palantik pada tanggal 6 Agustus dan anak kekasih Agnesis Payung pada tanggal 7 Agustus 2021. Keluarga Bapak Aris Bulo Pasaru bersyukur atas ulang tahun Bapak Aris Bulo Pasaru yang ke-61 tahun pada tanggal 5 Agustus 2021. Semua anggota jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021. Yang ketiga, anggota jemaat yang sedang bergumul karena sakit. Bapak Warsito sedang pemulihan di rumah. Nyonya Elis Tampak Tiku dirawat di Rumah Sakit Anutapura. Bapak Markus Senolinggi pemulihan di rumah. Bapak Paulus Tiku dirawat di rumah. Bapak Sudarman Manube beserta istri dirawat di rumah. Bapak Rifat dirawat di rumah. Bapak Gayus Pakan dirawat di rumah. Nenek Nata dirawat di rumah. Dan mungkin masih banyak yang tidak tercover di sini. Kita doakan semua yang sedang dalam perawatan, entah karena penyakit biasa maupun karena terpapar karena COVID-19. Yang keempat, anggota jemaat yang berduka cita, keluarga Nyonya Yohana Bitoen Taruklabi atas meninggalnya suami terkasih Bapak almarhum Matius Taruklabi dan telah dimakamkan dengan baik. Keluarga Nyonya Yeni Berliana Pongsitamu atas meninggalnya suami terkasih almarhum Bapak Yonatan Palebangan atau yang akrab disapa Bapak Rama juga telah dimakamkan dengan baik. Kita berdoa kedua keluarga ini tetap diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Demikian yang bisa kita bersama dukung dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih waktu yang baik, indah Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun Bapa kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami percaya bahwa dalam situasi darurat seperti sekarang ini, tidaklah mengurangi makna persekutuan kami dengan Tuhan. Karena keadaan, karena kondisi yang mengharuskan kami harus beribadah di rumah.
Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menopang kami, Tuhan senantiasa menuntun kami, menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu, mencintai firman-Mu, dan mau melakukan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada kesempatan ini, mengajarkan kami bahwa hidup berdasarkan hikmat Allah. Bukan hikmat yang ada pada kami, tetapi hikmat Allah. Sehingga dalam menjalani kehidupan kami ini ya Tuhan, janganlah kami mengandalkan diri. Janganlah kami menyombongkan diri. Tetapi ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa datang merendahkan diri kami, hati kami di hadapan-Mu, dan juga terhadap sesama kami manusia. Bapa di sorga, firman-Mu mengajarkan kami bahwa janganlah seperti orang bebal. Jadikanlah kami Tuhan sebagai orang-orang yang arif, yang tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan yang tidak benar. Sehingga kami dituntun dan dipelihara, kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik, yang benar menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran kami manusia. Bapa di sorga, terima kasih dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang menyatakan syukur kami di hadapan-Mu. Kami datang mempersembahkan hidup kami. Kami datang mempersembahkan sebahagian kecil dari apa yang kami miliki untuk mendukung pelayanan. Bapa di sorga, berkati apa yang telah umat-Mu persembahkan, baik lewat amplop persembahan hari Minggu, syukur bulanan, persembahan insidentil, karena berbagai-bagai berkat Tuhan yang dinikmati dan dirasakan, dihayati oleh sidang jemaat-Mu, sehingga bersama-sama datang mempersembahkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka, sempurnakan sukacita mereka Tuhan, tuntun dan peliharakan mereka sehingga menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, semakin mendekatkan diri kepadamu, dan hanya Engkaulah yang tetap dipuji dan dimuliakan, disembah dalam sepanjang kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan, buat anggota jemaat, saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang bergumul karena penyakit. Ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, pulihkanlah mereka, kuatkan iman mereka Tuhan. Kiranya mereka boleh dipulihkan, boleh sembuh, dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk kedua keluarga yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Hiburkan mereka Tuhan dalam sepanjang kehidupannya, untuk menata kehidupan bahwa hidup ini harus terus berjalan. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan mereka. Tuntun dan sertailah Tuhan, sehingga dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan, tetap mempercayakan diri hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk kami sekalian yang Tuhan boleh pakai
untuk bersama-sama menata pelayanan pada saat ini. Sebagai majelis gereja, ada penatua, diaken, dan pendeta. Sebagai tim musik, pemain orgen, kantoria, dan operator. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk tim perekaman ibadah ini. Semua pelayanan kami Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu ketika kami melakukannya dengan ketulusan keikhlasan. Percaya kepadamu bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua pengerja yang tentu saja sangat mendukung terlaksananya pelayanan pada saat ini. Berkati mereka Tuhan, kuatkanlah mereka di dalam menjalani tugas tanggung jawab di tengah-tengah jemaat. Berkati seluruh anggota jemaat di dalam kehidupan mereka, di dalam pergumulan mereka. Tentu saat-saat sekarang ini begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, yang jemaat-Mu hadapi. Baik itu karena pergumulan ekonomi maupun sakit penyakit. Ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau peliharakan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, di dalam pertumbuhan mereka, di dalam bangku sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Baik yang ada bersama dengan kami di sini maupun yang jauh terpisah. Tuhan berkati mereka. Tuntun dan sertailah mereka Tuhan, dan biarlah mereka boleh berhasil dalam pendidikannya. Berkati yang sedang berjuang mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka Tuhan. Juga kami berdoa untuk segala rencana pelayanan, Tuhan mampukanlah kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan di dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan dan seluruh pelayanan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua orang yang sempat mengakses ibadah kami pada saat ini. Biarlah mereka juga dikuatkan dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalani berbagai pergumulan hidup. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkanlah kota Palu, pulihkanlah Indonesia, pulihkanlah dunia ini dari pandemi. Kerinduan kami Tuhan untuk menjalani hidup kami secara normal. Kami menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami, memberikan kami kesabaran dan terus berdoa. Karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang mampu menghalau wabah penyakit ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun untuk segala dosa kami Tuhan. Dengarkanlah kami yang berseru kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan kami. Haleluya, amin. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita melakukan pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Mana
saudara-saudara, pergilah dan jalanilah kehidupanmu dalam hikmat Tuhan dengan baik dan benar, dan kita percaya dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beroleh berkat, kita nyanyikan untuk mensyukuri penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kita pada saat ini. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.